Hoaks vaksin polio. Kenapa selalu ada? Hoaks kesehatan merupakan salah satu varian hoaks yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, medio Agustus 2018 hingga akhir 2023, mencatat ada 12.547 konten hoaks. Sementara, sepanjang tahun 2023, ada 1.615 konten hoaks yang beredar di situs web dan platform digital. Dari jumlah itu, isu hoaks kesehatan menempati urutan teratas dengan 2.357 hoaks. Selain masih berseliweran hoaks seputar COVID-19, hoaks seputar vaksin masuk dalam kategori hoaks kesehatan ini. Salah satu yang paling sering dijumpai adalah informasi bohong seputar vaksin polio. Ada banyak hal yang menyebabkan munculnya hoaks vaksin polio. Salah satunya, karena masih adanya kelompok yang menentang pemberian vaksin alias anti-vaksin. Resistansi yang ada di tengah masyarakat membuat celah potensi penyebaran hoaksnya. Program vaksinasi polio di Indonesia telah berlangsung lama dan dinyatakan aman dan efektif secara ilmiah mampu mencegah penyakit polio. Pemberian vaksin polio terbukti mengurangi kasus polio. Seperti apa varian hoaks vaksin polio yang menyebar di Indonesia? Mari kita lihat beberapa contohnya. Hoaks seputar efek samping vaksin polio. Salah satu hoaks yang beredar adalah vaksin polio menyebabkan efek samping yang berbahaya dan tidak efektif. Informasi itu tidak benar. Vaksin polio telah melalui uji klinis yang ketat sebelum disetujui untuk digunakan. Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan para ahli kesehatan di Indonesia secara konsisten mendukung vaksinasi polio sebagai cara yang aman dan efektif untuk mencegah penyakit. Hoaks vaksin polio tak bermanfaat. Narasi hoaks lainnya. Informasi bahwa vaksin polio tidak memberikan efek apa-apa terhadap bayi di bawah 4 bulan. Misinformasi ini muncul karena adanya anggapan sistem kekebalan pada manusia baru sepenuhnya terbentuk di atas usia 4 bulan. Mengutip liputan6.com, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas KIPI, Hindra Irawan Satari menyatakan, informasi bahwa vaksin tidak memberikan kekebalan terhadap penularan virus polio adalah tidak benar. Faktanya, vaksinasi polio memberikan perlindungan lebih dini kepada bayi di bawah 4 bulan. Informasi yang beredar dinilai menyesatkan. Dampak hoaks vaksin polio. Penyebaran informasi hoaks seputar vaksin polio berdampak pada penolakan orang tua untuk memvaksinasi anaknya. Di media sosial, bahkan ada gerakan yang terus menyebarkan hoaks mengenai bahaya vaksin terhadap anak. Pada Januari 2024, Dinas Kesehatan, Dinkes, Jawa Tengah mengungkapkan, ada beberapa alasan dibalik penolakan orang tua atau masyarakat untuk memberikan vaksin polio kepada anaknya. Alasan utama penolakan orang tua adalah kekhawatiran terhadap produk yang tidak halal dan efek samping imunisasi. Hal ini karena banyaknya hoaks terkait vaksin dan ada gerakan kelompok anti-vaksin. Padahal, vaksin polio untuk bayi usia di bawah 4 bulan akan memberikan perlindungan pada bayi dan mencegah risiko kecacatan. Vaksin sudah dirancang sesuai kebutuhan masing-masing kelompok umur serta permasalahan penyakit. Jadi, cek-recek dan filter informasi seputar kesehatan yang Anda terima. Apa yang bisa dilakukan agar hoaks vaksin polio tak semakin menyesatkan? Pertama, edukasi masyarakat. Melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar tentang manfaat vaksin polio dan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Informasi yang akurat dan mudah dipahami harus tersedia untuk semua orang, termasuk melalui media sosial, siaran televisi, dan materi cetak. Kedua, kolaborasi dengan ahli kesehatan dan pakar. Melibatkan para ahli kesehatan dan pakar dalam memberikan informasi tentang vaksin polio dapat membantu mengatasi keraguan dan kekhawatiran yang mungkin timbul di masyarakat. Para ahli dapat memberikan penjelasan ilmiah yang jelas dan mendalam tentang keamanan dan efektivitas vaksin polio. Ketiga, transparansi dalam komunikasi. Pemerintah dan lembaga kesehatan harus memberikan komunikasi yang terbuka dan transparan tentang program vaksinasi polio, termasuk proses pengujian vaksin, efek samping yang mungkin terjadi, dan langkah-langkah keamanan yang diambil. Transparansi ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Keempat, pelaporan hoaks. Mendorong masyarakat untuk melaporkan hoaks seputar vaksin polio kepada pihak berwenang atau lembaga yang kompeten. Dengan mengidentifikasi dan menindaklanjuti hoaks dengan cepat, kita dapat meminimalkan penyebaran informasi yang salah dan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Kelima, komitmen terus-menerus terhadap keselamatan. Menegaskan komitmen terus-menerus pemerintah dan lembaga kesehatan terhadap keselamatan masyarakat dalam program vaksinasi polio. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan administrasi vaksin, serta penelitian terus-menerus untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas vaksin. Dengan mengambil langkah-langkah ini secara aktif, kita dapat membangun pemahaman yang kuat tentang vaksin polio dan mencegah penyebaran hoaks yang dapat membahayakan upaya kesehatan masyarakat.